Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Yulianti Basri, berikut sorotan sepekan bontangpos.id. Basri Rase dan Husnul Dihin dinyatakan tidak memenuhi syarat untuk maju Pilkada Bontang melalui jalur perseorangan. Sementara di sisi lain, Najirah kian mantap untuk maju pada Pilkada nanti sebagai Bontang 1. Pasangan Basri Rase dan Husnul Dihin gagal melaju ke Pilkada Bontang melalui jalur perseorangan. Pasangan tersebut tidak memenuhi syarat atau TMS, yakni tidak memenuhi batas waktu submit di Silon atau Sistem Informasi Pencalonan. Sementara di sisi lain, berpisah dengan Basri Rase bukan halangan bagi Najirah untuk tetap maju dalam kontestasi Pilkada 2024. Meski baru mendaftarkan satu partai saja yakni PDIP sebagai bacalon wali kota Bontang, namun Najirah tetap akan terus melakukan komunikasi dengan partai lain. Hal tersebut dilakukan sebagai langkah untuk mencari sosok yang akan mendampingi dirinya pada kontestasi Pilkada mendatang. Hauling batubara masih kerap terlihat di Jalan Poros Bontang. Polres Bontang pun berjanji akan menindaklanjuti jika menemukan hal tersebut. Aktivitas hauling batubara kerap terlihat di ruas Jalan Poros Bontang Samarinda, terutama wilayah Muara Badak dan Marangkayu. Padahal penggunaan jalan tersebut telah diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Kaltim tentang penyelenggaraan jalan umum dan jalan khusus untuk kegiatan pengangkutan batubara dan kelapa sawit. Menanggapi hal itu, Kapolres Bontang menyebut pihaknya telah melakukan patroli gabungan dengan sejumlah pihak berwenang. Meski demikian, belum ditemui adanya aktivitas tersebut. Diungkapkannya, bila ditemukan kendaraan pengangkut yang dimaksud, maka akan diperiksa secara keseluruhan dan dilakukan pengecekan terhadap surat izin. Mulai tahun ini, seluruh sekolah diwajibkan menerima anak berkebutuhan khusus. Nantinya anak berkebutuhan khusus akan masuk melalui jalur afirmasi. Mulai tahun ini, proses penerimaan peserta didik baru PPDB seluruh sekolah wajib menerima pelajar yang merupakan anak berkebutuhan khusus. Artinya, tidak seperti tahun lalu yang hanya ditempatkan di sekolah penyelenggara inklusi. Nantinya, anak berkebutuhan khusus akan masuk dalam jalur afirmasi, bergabung dengan keluarga miskin. Kuota untuk jalur ini 20%. Pelaksanaan PPDB akan dimulai awal Juni. Peminat SMA, jalur yang dibuka ialah prestasi 20% dari total daya tampung, afirmasi 25%, perpindahan tugas orang tua 5%, dan zonasi 50%. Sementara untuk SMK ada jalur prestasi 10%, perpindahan tugas orang tua 5%, afirmasi 25%, bina lingkungan 10%, dan reguler 50%. Wali Kota Bontang mengimbau agar perpisahan sekolah tidak dilakukan di luar kota untuk meminimalisasi hal-hal yang tidak diinginkan. Kecelakaan di Subang yang menewaskan belasan siswa dan membuat puluhan siswa luka-luka, buntutnya Pemprov Jabar mengeluarkan surat edaran yang mengimbau para siswa melakukan perpisahan di dalam kota. Sejumlah regulasi pun diatur, termasuk adanya surat pemberitahuan kepada Dinas Pendidikan hingga rekomendasi terkait kelayakan teknis kendaraan yang digunakan dari Dinas Perhubungan. Menanggapi itu, Wali Kota Bontang Basri Rase menyebut pihaknya telah mengeluarkan surat edaran mengenai kegiatan perpisahan untuk siswa di Bontang. Surat edaran itu dikeluarkan tahun lalu. Isinya mencakup tidak melakukan pungutan dan imbauan untuk tidak melakukan kegiatan perpisahan di luar kota. Apabila ada sekolah yang tetap keluar kota untuk study tour atau kegiatan perpisahan, aturan tersebut tidak dapat diberlakukan di Bontang. Adapun dikatakan Basri, masih banyak rencana kegiatan untuk perpisahan siswa yang dapat dilakukan di dalam kota. Kita udah menghimbau mulai tahun kemarin supaya anak sekolah itu tidak melakukan, pertama tidak akan pungutan terhadap siswa yang mau study tour. Kedua, sebaiknya jangan di luar kota karena anak kecil. Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Terus ikuti informasi terbaru kami di www.bontangpos.id. Saya Yulianti Basri, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.